Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, serta hadirin yang menyaksikan perdebatan pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Mega Permatasari dari SMA Negeri 1 Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya sebagai pembicara pertama, pemerintah menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi yang kita bahas, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dasar argumen saya didasari oleh beberapa argumen utama. Yang pertama, yaitu indeks integritas sekolah sebagai acuan penerimaan mahasiswa baru akan memupuk dan merawat moral anti korupsi bangsa Indonesia. Yang kedua, persaingan akan lebih ketat. Dan yang ketiga, kita akan lebih mudah menemukan bibit-bibit unggul untuk membangun bangsa ini. Merujuk ke argumen utama saya yang pertama, yaitu indeks integritas sekolah sebagai acuan penerimaan mahasiswa baru akan memupuk dan merawat moral anti korupsi bangsa Indonesia. Sebelumnya, apa itu sekolah berintegritas? Apa itu integritas sekolah? Sekolah berintegritas atau sekolah yang memiliki tingkat integritas yang baik adalah sekolah yang memiliki nilai-nilai integritas seperti mengedepankan kejujuran, orisinalitas, dan kedisiplinan, serta memiliki tanggung jawab dan menerapkan budaya malu dan sikap sportif. Sedangkan penerimaan mahasiswa baru adalah aktivitas rutinan perguruan tinggi setiap pembukaan tahun ajaran baru untuk menemukan siapa-siapa saja yang pantas untuk mengisi ruang universitas tersebut. Dewan juri yang kami hormati, seperti yang kita tahu bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Data yang dipaparkan oleh nasional.kompas.com dari Transplantasi Internasional Indonesia atau TII, yaitu indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2019 naik menjadi 40. Hal ini merupakan kenaikan 2 tingkat dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Kenaikan ini juga diikuti kenaikan peringkat Indonesia dari peringkat 89 menjadi peringkat 85. Hal ini menunjukkan adanya praktik-praktik perilaku koruptif yang masih banyak terjadi dan masih masif terjadi di Indonesia. Coba kita bayangkan adanya uang pangkal di universitas atau di penerimaan mahasiswa baru merupakan celah-celah untuk melakukan korupsi di negara ini. Perilaku korupsi juga dilakukan oleh rektor-rektor universitas yang mengakibatkan pendidikan di Indonesia tercemar perilaku korupsi. Data yang saya dapatkan yaitu yang pertama, Rektor UINSU ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 10,35 miliar. Selain itu, Rektor UNJ juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, dapat kita bayangkan bila penerimaan mahasiswa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi didasarkan pada besar kecilnya uang pangkal dan uang kuliah tunggal yang dapat mereka keluarkan, maka ribuan orang dengan tingkat kemampuan intelijen di atas rata-rata dapat terhenti untuk menggapai mimpinya karena kekurangan biaya. Dan bangsa Indonesia akan dibangun dengan sumber daya manusia bukan yang terbaik, tapi yang terkaya. Merujuk pada argumen saya berikutnya, yaitu adanya persaingan yang lebih ketat bila penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang kami hormati, hal ini dikarenakan karena mereka yang dapat masuk ke universitas pilihannya adalah mereka yang memiliki integritas yang baik. Mereka dari segi kejujuran, mereka memiliki integritas yang di atas rata-rata maupun dari segi lulusan sekolahnya. Dapat kita lihat sampai saat ini SNMPTN yang kita bisa pastikan bahwa SNMPTN memiliki tingkat keketatan 5 kali lipat daripada ujian SBMPTN dan ujian mandiri.
Hal ini disampaikan oleh edukasi.kompas.com. Adanya keketatan yang tinggi mengakibatkan para calon mahasiswa jauh lebih berusaha, belajar dan menanamkan sifat bekerja keras untuk bisa diterima di universitas pilihannya. Sifat itulah yang akan menunjukkan semangat generasi muda untuk meraih mimpinya dan mencapai cita-citanya, dan dapat bersinergi untuk membangun negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi menjadi tingkat korupsi yang rendah. Argumentasi saya yang ketiga yaitu bibit unggul di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi akan mudah ditemukan. Integritas sekolah merupakan kacamata bagaimana siswa belajar di sekolahnya, bagaimana lingkungannya, dan bagaimana kualitas lulusannya. Dengan penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, secara otomatis bangsa Indonesia akan menemukan bibit penerus bangsa dari lulusan dengan kualitas premium dari sekolah yang premium dan lebih mudah untuk diarahkan menjadi generasi penerus bangsa yang premium untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih maju. Ayobandung.com menyatakan bahwa jebolan SNMPTN dan bidik misi jauh lebih berprestasi di bidang jalur-jalur lain. Birul Qadriyah, lulusan kedokteran Universitas Gadjah Mada, jalur bidik misi, menyatakan bahwa mereka yang dapat masuk karena prestasinya jauh lebih berkomitmen untuk menjadi mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang tidak biasa saja, kelak turut serta dalam usaha memajukan negeri ini. Dewan juri yang kami hormati, saya, Mega Permatasari, menyatakan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.